Hai, selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi di Live IG Fakultas Psikologi Maranatha dalam kesempatan kali ini. Dan tentunya dalam hal ini bahwa kita akan membahas satu topik yang menarik dalam kesempatan kali ini. Kalau kita tahu, sekarang banyak sekali hal-hal yang terkait dengan dunia kerja dan kemudian kita melihat bahwa dunia kerja itu sangat variatif saat ini. Dan dunia kerja itu selalu berhubungan dengan keunikan tiap generasi. Kali ini kita sudah kedatangan pakarnya. Yuk kita ajakin Ibu Vivi gabung dulu. Oke, kita masih menunggu Ibu Vivi. Terima kasih buat yang sudah bergabung di sini. Nah, sudah ada Ibu Vivi bersama dengan kita. Halo Ibu, selamat Halo, siang. Apa selamat kabar Ibu? siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Asik, segar banget hari ini. Ini juga segar banget ya. Terima kasih. Ya, nah Ibu kayaknya sekarang sudah mulai banyak yang bergabung nih. Ada Ci Ellen, ada Grace, kemudian ada adik-adik mahasiswa juga di sini. Ya, kemudian ada beberapa teman-teman alumni juga yang mulai bergabung dalam live IG kita hari ini. Oke, Wah, halo seru semua. kayaknya. Nah, Tadi ada yang sebelumnya menyapa, halo Bu Vivi ada, katanya. oh halo Bu Vivi, oh ada yang kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam live IG dalam kesempatan kali ini. Nah, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha saat ini memang secara rutin melakukan live IG untuk berbagi perspektif tentang dunia psikologi untuk menambah dan memperkaya wawasan kita bersama. Dan tentunya hari ini kita yang bergabung bersama kita itu adalah pakar psikologi industri. Wah, ya. Nah, Ibu Vivi Nurovia, salah satu Ya, tim, ya, ya. ya, tim pengajar dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Nah, Ibu, ngomong-ngomong tentang dunia psikologi industri, kira-kira sudah berapa lama nih, Bu, berkecimpung di dalam dunia psikologi industri? Biar teman-teman IG yang bergabung Waduh, di sini udah pada tahu. berapa lama ya? Berapa lama, Eh, Ibu? eh. Berapa lama ya? Dari 84 ya, Evni ya. Wow, 84. Sebentar, saya jadi ngambil kalkulator Nah, dulu. Ngitung dulu ah. nanti Sekarang tahun 2020 ya. nanti ketahuan udah generasinya apa gitu ya kan. Ah, bentar, pakai kalkulator. Teman-teman IG, tenang. Saya lagi ngitung. 2020 kurang 1984. Aduh, parah banget ya. 36 tahun. 36. Wow, dahsyat 36 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar ya, Bu. Berarti pengalaman, pengetahuan, dan semua informasi perspektif yang didapat selama 36 tahun. Boleh dong dibagiin buat teman-teman IG hari ini? Oke, baiklah ya. Khusus tentang generasi ya, tentang Yes, betul, betul sekali. Jadi memang kan hari ini kan Bu Vivi sesuai dengan topik nih yang akan kita bahas adalah bridging the generation gap ya, jadi menjembatani gap antar berbagai generasi. Nah, ngomong-ngomong kalau di dunia kerja ya, kira-kira generasinya itu ada berapa Ibu yang kita nah ketahui? itu ya. Iya, oke. Sekarang sebetulnya kalau kita hitung ya, kalau kita Mm-mm. lihat itu ada 5 Mm-mm. generasi ya yang ada Oh, di ada dunia 5. kerja sebetulnya. Ada 5 ya yang dihitung sampai sekarang. Yang pertama adalah traditional generation. Oke, tradisional. Kemudian, itu angkatan babe gue gitu ya. Angkatan babe gue ya, Bu. Angkatan babe Asik. gue. Kemudian Oke. baby boomers ya. Baby Nah, itu baby boomers. boomers adalah Oke. angkatan saya ya. Saya coba mau Hmm. lihat katanya teman-teman saya juga mau mau lihat katanya gitu ya. Mm-mm. Kemudian ada selanjutnya generation X, Gen X ya, Ok, kita sebutnya Gen Gen X ya. X. Oke, Gen X. Selanjutnya ada Mm-mm. generation Y atau milenial sekarang disebutnya. Oke, Mm. Gen Y. Dan yang terakhir itu adalah generasi Alpha. Generasi Alpha itu generasi cucu Mm-mm. saya. Oke, generasi Alpha. Nah, kalau Wow, kalau ngelihat dahsyat. apa tahun kelahiran ya, tahun kelahiran ini sebetulnya Mm-mm. batasnya nggak begitu kaku sih sebenarnya. Ada yang bilang sampai Mm-mm. tahun sekian, tapi ada yang bilang sampai Mm-mm. tahun sekian gitu. Tapi Mm-mm. deket-deket lah ya.
Jadi kalau kita lihat di baby boomers itu adalah 1946 sampai 64. Oke, Mm-mm. 1946 Kemudian sampai. kalau Gen X itu 64 sampai 77, 1964 Oke, sampai 1977. 77. Oke. Kemudian generation Y atau milenial itu Mm-mm, mm-mm, 1977 sampai mm-mm. 97 ya. Nah, sekarang Oh, yang berarti saya menuju, masuk di milenial ya? iya, Evni milenial. Tapi kita ngobrol Oke, nyambung wah. kan ya, Evni ya? Oh, keren banget, nyambung banget. Makanya Gi, kenapa topiknya kita bahas, kita datangkan Ibu Vivi. There is something pada Ibu Vivi. Jadi bisa menjembatani Aduh. dan menjadi saksi hidup dari berbagai generasi ya, Bu. Oke. Amin, 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 amin. Amin, Semoga insya seperti Allah. itu terus ya. Jadi kalau Mm-mm. dilihat dari angkatan kerja yang ada sekarang di angkatan kerja itu ada 3 generasi yang berada bersama ya, yaitu Oke. baby boomer, Gen X sama generasi Y. Nanti Alpha sebentar Nah, lagi masuk nih. bentar Anak-anak kita lagi ya yang baru masuk ya. lulus, anak-anak kita yang baru lulus kan akan mencari pekerjaan, mulai masuk ke pekerjaan. Nah itu, jadi akan ada 4 generasi selanjutnya gitu. Seperti 4 itu generasi kira-kira selanjutnya. BFD. Oke, dahsyat banget. Jadi ngomong-ngomong karena ada 5 generasi dan saat ini yang bergabung ada 3 generasi di dunia kerja, kayaknya ini kan menjadi sesuatu yang unik ya Bu, karena kan kayaknya tiap generasi punya ciri khas. Nah, kira-kira apa saja Bu ciri Betul. khas dari tiap generasi ini? Iya, oke. Nah, ciri khas ya, ciri khas. Ini ciri khasnya terkait dengan mereka grown up di dalam situasi yang seperti apa, katanya begitu katanya ya. Jadi kalau kita lihat kalau generasi tradisional atau apa silent generation itu udah banyak Oke, yang udah nggak ada ya. Nah, usianya sudah sampai oke, 90 tahun ya. Jadi yang oke, kita udah banyak fokuskan yang lebih pass ke away ya Bu. ya betul betul. Tapi mereka mewariskan banyak sekali ilmu pengetahuan ya generasi sebelumnya Oke. itu. Hmm. Nah, jadi yang kita fokuskan adalah baby boomers, Gen X sama generation Y ya atau milenial gitu. Nah, Oke. ciri-cirinya nih katanya baby Cirinya apa? boomers itu baby boomers itu orangnya idealis katanya. Oh, idealis. Oke. Idealis. Nah, bener nggak Hmm. Evni kalau ngobrol sama saya suka sok-sok idealis gitu nggak? Enggak sih, Bu. Kalau saya menganggapnya oke, punya prinsip yang kokoh. Kalau saya menganggapnya seperti Ya, itu. memang akhirnya jadi keluarnya seperti prinsipnya jadi kuat gitu ya. Mereka kuat prinsipnya. Kemudian Tak mementingkan proses. Nah, ya, Evni. mementingkan, ya berarti kalau Mm-mm. prinsipnya kuat kan Bu, berarti kan tidak mudah berubah hanya karena ada satu stimulus atau Betul, perubahan. Lebih ajak gitu ya Bu ya. betul, betul, betul. Mm-mm, Nah, itu yang mm-mm. nanti cerita ya sumber-sumber konfliknya tuh seperti Ya, apa gitu ya. oke. Nah, tetapi si baby boomers ini dia Mm-mm. adalah orang-orang yang siap bekerja di dalam tim. Wow, keren. Jadi artinya ya ayo tim duluan deh. Saya Mm-mm. nggak memasalahkan apa ya Mm-mm. personal vested tuh nggak begitu kuat gitu. Oh, siapa Maju aja timnya bersama nggak masalah ya Bu ya? Mm-mm. nggak masalah, hayu gitu, Mm, maju bersama mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Kemudian mereka juga self reliance ya. Jadi punya mengandalkan dirinya tuh lumayan lah ya. Jadi Mm-mm. nggak tipikal yang dependent atau seperti apa gitu. Ini secara umum ya, Evni ya. Secara umum, jadi berarti secara umum gak harus terus-terusan diingetin gitu ya? Karena ini udah sampai mana gitu. Jadi wah enggak kayaknya. Berarti ini ada kaitannya nggak Bu? Kalau self reliant tadi dengan maksudnya manajemen dirinya seperti apa gitu Bu? Ada nggak? Ya, katanya mereka disiplin loh. Oke, Katanya mereka disiplin. disiplin. Mm-mm. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menularkan ke generasi yang di bawahnya gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Nah, kemudian satu hal yang ini khas banget ya, kelihatannya adalah Mm-mm. mereka kalau bekerja, mereka butuh pekerjaan yang secara jangka panjang tuh secure. Oke. Jadi kalau kita Jadi perhatikan, memang baby boomers lebih banyak bekerja di tempat-tempat yang secure gitu, secara jangka panjang aman security-nya gitu, seperti itu.
Itu yang Jadi menjadi ciri khas dari ciri khasnya baby ya boomer. baby boomers. Jadi kecenderungan baby boomers untuk pindah-pindah pekerjaan atau coba-coba Iya. itu lebih kecil ya Bu ya. Kecil, mereka lebih kecil. Mereka setia ya, tipe orang-orang setia Asik. loh. Kayak ini, guys. Asik. Ya. Bukti nyata teman Aiji. Jadi Bukti memang nyata sudah ya. terlihat ya bahwa Saya memang tidak mudah berpindah ya. ke lain hati gitu ya Bu ya. Kenapa? Satu mewakili Tidak berapa? mudah berpindah ke lain Sekian. hati. Oke, jadi itu ciri khas baby boomers. Nah, Baby boomers ya. ada lagi nggak Bu ciri khasnya lagi dari Ada baby lagi boomers ya. atau sebatas itu dulu? Ada lagi apa itu? Itu baby boomers ya. Sementara baby boomers itu seperti itu ya. Nanti Seperti coba itu. disama-samain ya. Apakah ini yang ada yang baby boomers nggak yang bergabung juga ya? Apakah cocok gitu? Tadi sempat lihat, iya Bu, benar banget katanya gitu. Oke, menguatkan. Nah, kemudian lanjut ya, Evni ya. Lanjut. Generasi X ya, generasi X ya. Nah, ini generasi X katanya mereka itu tumbuh di dalam keluarga yang kedua orang tuanya bekerja. Oke. Jadi mereka adalah anak-anak yang mandiri, independen. Independen. Iya, betul. Mereka hidup tanpa supervisi ya. Jadi supervisinya kecil karena kedua orang tuanya itu bekerja. Disebutnya kalau di sumbernya dikatakan latchkey kid. Dia punya kunci rumah. Jadi masuk ke rumah itu dia buka kunci sendiri, ngapain sendiri gitu. Orang tuanya bekerja. Katanya begitu ya generasi X ya. Ini kelahiran 64 sampai 77 tuh. Kalau saya coba untuk membayangkan, ini adalah sepupu saya yang selisihnya 10 tahun gitu ya. Kemudian keponakan-keponakan, mungkin ya, seperti itu. Nah, mereka itu orang-orang yang efisien. Jadi yang penting kerjanya cepat, gitu. Oke. Iya, seperti itu. Dan mereka mementingkan work-life balance. Asik ya. Asik. Ya. Jadi nggak kerja mulu 24 jam gitu ya Bu ya? Iya. Udah nggak ingat waktu. Enjoy gitu ya. Makanya kerjanya cepat supaya bisa work-life balance. Gitu. Oke, asik seperti itu. Mereka juga fleksibel. Dan menghargai freedom ya. Menghargai freedom. Jadi kebayang ya Bu, kalau seandainya seseorang yang berada di generasi X ini, mereka seandainya nih berada di dalam situasi kerja di mana mungkin leadernya, entah pimpinannya atau atasannya lebih otoriter, kayaknya nggak nyaman juga kali ya. Mungkin dia akan pikirkan, Pak gini aja Pak, gitu ya, cara yang simple gini deh Pak, efisien, lebih cepat. Gitu. Apalagi kalau bosnya nanti baby boomers ya. Waduh. Yang harus proses, idealis gitu kan ya, kebayangnya. Kebayang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian generasi F nih generasi milenial ya. Aduh, malu dibahas. F nih dan kawan-kawan ya. Gimana nih? Saya curious, penasaran gimana. Oke, curious ya. Bagus, curious itu bagus. Oke, nah, mereka adalah digital natives ya. Oke, digital native. Ya. Jadi sangat fluent dengan teknologi ya. Betul lah ya pasti ya. Betul, Kenapa Ibu bisa seperti itu kan? Karena mereka hidup ketika teknologi sedang berkembang pesat ya. Teknologi informasi kan sedang berkembang. Mulai tahun 80-an itu mulai ada komputer. Saya masih belajarnya susah gitu ya. Ini udah mulai ditemukannya teknologi informasi ya, sehingga mereka tuh luar biasa di dalam digital teknologinya gitu ya. Terus mereka adaptable.
Oke. Kabar baik ya. Adaptable ya. Mm-mm. Mm-mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka Ada energik ya. adaptable. Oke, Oh, energik. energik. Terus optimis ya. Optimis. Jadi lalu mereka butuh constant communication. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu lalu dianggapnya sama si baby boomers misalnya ya, sama si baby boomers dianggap nggak betul, ya kasih feedback aja, nggak apa-apa, terima kok gitu. Karena dia butuh constant communication gitu. Jadi jangan nggak dikasih tahu gitu, dikasih tahu aja, nggak apa-apa. Dia terima ini kok, terima feedback. Gitu katanya ini. Kalau milenial, nah ini milenial adalah generasi yang paling banyak sekarang ya di dunia kerja ya. Sisanya adalah X dan baby boomers. Baby boomers sebentar lagi pada pensiun ya, habis. Nanti turun lagi ke generasi X, Y sama Z. Nah seperti itu. Seperti itu ya, jadi ternyata tiap generasi itu punya karakteristik kekhasannya masing-masing karena mereka tumbuh dan berkembang pada situasi hidup yang berbeda gitu ya. Betul, betul. Seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah seperti itu, dia terbiasa dengan ya kayak misalnya generasi X terbiasa dengan orang tuanya nggak ada, ya udah nggak apa-apa gitu. Masuk ke rumah pakai kunci sendiri gitu dan seterusnya. Jadi mandiri akhirnya mereka mandiri, gitu. Tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri. Nah, lalu kalau dengan gambaran ceritanya seperti itu ya, lalu dengan gambaran bahwa tiap generasi punya ciri khasnya masing-masing, ini ketiga generasi kan berinteraksi nih Bu di dunia kerja. Betul. Punya ciri masing-masing, bawa ciri khas gitu loh. Apakah nanti ada memicu konflik atau gimana gitu kalau di dunia kerja? Bisa ya, bisa sebetulnya. Jadi gini, kalau baby boomers itu kan mementingkan proses dan dia idealis. Jadi dia akan pegang, dia orang-orang yang pegang etik banget gitu. Etika tuh penting banget gitu. Jadi nggak boleh ditabrak, nggak boleh gitu ya. Nah kebayang ketika baby boomers sekarang mungkin posisinya ada di posisi puncak barangkali ya. Nah, kemudian dia bekerja sama dengan mungkin dengan X masih bisa sambung gitu, masih bisa nyambung karena masih deket ya, masih bisa. Tapi dengan Y, dengan milenial itu mungkin agak susah ya, karena milenial itu digital native, jadi kelihatannya dia sibuk terus dengan HP gitu. Ketika si baby boom ini ngajak bicara gitu ya, kamu misalnya. Terus dia kayak nggak merhatiin gitu kan, baby boomersnya bisa macam-macam persepsinya ya, bisa tersinggung lah, apalah gitu ya. Nah ini komunikasi sih memang yang penting ya di antara kedua generasi ini, memang harus banyak ngobrol gitu supaya ada pemahaman dari setiap. Jadi gini, kalau misalnya baby boomers bekerja dengan proses, kalau generasi X bekerjanya efisien gitu ya, harus efisien. Kalau generasi Y itu outcome-nya apa? Maunya jadi apa? Gue kerjain. Dia tanya outputnya apa nih yang mau dicapai gitu ya? Ya gue kerjain, outputnya apa? Nggak penting proses, yang penting jadinya seperti itu gitu loh. Waduh. Nah prosesnya ini yang gimana bisa gue jadi, gitu ya? Bukan gimana gue, dia udah punya cara sendiri gitu, karena punya memang cara dia sendiri. Punya cara sendiri, bukan gimana gue sebenarnya, lebih ke dia punya cara sendiri gitu, sehingga ini yang bisa jadi sumber konflik nih antara si baby boomers dengan generasi Y. Nah, seperti itu. Jadi solusinya ya harus banyak ngobrol gitu. Mungkin harus relationship, ngobrol, komunikasi diperbanyak gitu ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang baby boomers itu dilihat ini, Evni, saya bikin survei loh sebelum tampil di IGTV ini. Tanya dong berapa ininya, respondennya. Iya, berapa Ibu? Oh, nggak banyak, 200. Nggak ada yang bohong. Nggak, bercanda. Tapi saya lakukan survei, betul. Itu survei kecil lah ya. Nah, dari beberapa yang saya survei, itu kebanyakan
memang itu susah untuk berkomunikasi atau bekerja sama dengan baby boomers. Oke. Ya, karena baby boomers itu yang tadi saya bilang idealis, pegang prinsip, nggak bisa goyang sedikit juga gitu ya. Sementara si Y ini, kan pokoknya kan gitu kan akhirnya, pokoknya saya bisa kerjain akhirnya gitu-gitu. Jadi mereka dianggap sebagai orang-orang yang kaku, si baby boomers ini. Nggak asik lah pokoknya. Nanti udah berkali-kali dibicarakan, nah baru akhirnya baby boomers bisa nerima gitu. Agak lama sih dia untuk bisa menerima seperti itu. Itu beberapa yang saya wawancara seperti itu ya. Kalau seperti itu, jadi baby boomers memang seperti itu. Keras ya, keras dalam arti keras pendirian ya. Rada susah nih, dipelengkunginnya agak susah gitu. Apalagi ketemu sama Y yang kalau bahasanya mereka selengean gitu ya. Ember. Kayaknya nih Y ini selengean banget sih gitu ya. Padahal dia bukan selengean, dia memang begitu fokus pada outcome. Fokus pada outcome seperti itu. Dan mereka sangat senang dengan hal-hal yang praktis ya. Jadi kalau misalnya mau kasih masukan, kasih feedback, kasih. Jadi secara praktisnya harus seperti apa? Dia suka yang praktis-praktis gitu. Mungkin saya juga mulai berkenalan dengan generasi Y itu dengan singkatan-singkatan ya. Kalau zaman saya tuh nggak banyak singkatan, Evni. Jadi semua kita orang idealis, jadi harus disampaikan dengan jelas gitu ya. Bu, jadi kalau nulis pesan panjang dong ya. Iya, ya baru aja kemudian ada singkatan gitu ya. Tadinya sih seperti itu. Gitu. Tapi anak-anak milenial kan gitu, senang dengan singkatan karena mereka butuh yang cepat. Oke, seperti nah seperti itu. Nah, jadi ada komentar nih ya. Ada komentar apa itu, Bu? Coba kita lihat ya. Saya generasi Y, baby boomers rata-rata, waduh, udah nggak kebaca. Udah ini. Nah, mungkin udah ke atas ya. Udah ke atas, Bu. Oke. Jadi dari Widya ya. Jadi katanya Evni ya. Apa di bawah saya, Bu? Atau di atas saya? Oh, di bawah ya, di bawah. Di bawah saya ya, Bu ya. Oke. Jadi memang gini, Bu, kalau tadi kan karena masing-masing punya ciri khas tersendiri. Apakah nanti dalam proses berinteraksi itu karena memang beda gitu ya, menimbulkan frustrasi nggak sih, Bu, pada salah satu generasi? Tapi kan kalau namanya dunia kerja kan pekerjaan harus jalan terus, target kan harus tercapai gitu ya. Terus betul. Bu? Ya, pasti ada ya frustrasi-frustrasi ya. Tapi yang penting pasti ada. Baby boomers mungkin kesel ya sama generasi yang di bawahnya kadang-kadang gitu ya. Begitu juga yang di bawahnya ke atas mungkin kesel juga karena aduh penting banget ya itu ya. Nah seperti itulah kurang lebih komentarnya. Nah ini Bu, kita yang baca ada komentar dari Putri. Bener Bu Susi, relate sekali di lapangan. Wow, ini kayaknya apa yang kita bicarakan ternyata di lapangan seperti itu. Terus juga ini ada Erba Shasha, saya generasi Widya ya, terus saya bilang ini, saya generasi Y, baby boomers rata-rata bos-bos yang udah tinggi banget Bu, bener banget sih jadinya mikirnya kaku banget, si bos. Ya seperti itu. Memang kebanyakan memang seperti itu baby boomers ya. Kebanyakannya seperti itu ya Bu. Nah jadi kalau sepertinya jadi kaku banget gitu ya. Jadi kaku banget kalau kayak gitu. Nah jadi Ibu kalau misalnya kondisinya seperti ini, apa nih langkah-langkah atau solusi yang bisa dilakukan Ibu? Oke, langkah-langkah solusi ya. Langkah-langkah solusinya yang pertama harus banyak sharing. Harus banyak sharing. Jadi banyak sharing. Bagaimana mereka bertingkah laku, bagaimana mereka bekerja. Itu kalau saya melihatnya begini, Evni ya. Kami baby boomers adalah generasi yang hidup di sekian generasi kan ya.
Jadi kita Oke. kenal dengan generasi yang sebelumnya, orang tua saya kenal dengan generasi saya kenal dengan Mm-mm. adik-adik saya kenal dengan Mm-mm. dan Mm-mm. seterusnya gitu ya. Kalau Mm-mm. menurut saya nih, kalau menurut saya ya, Mm-mm. solusinya Mm-mm. adalah Mm-mm. kita yang kenal dengan semua atau hidup bersama dengan generasi yang lain, kita harus banyak Mm-mm. observasi gitu. Harus Jadi banyak observasi. jadi melihat bagaimana generasi X bekerja, nggak. Jadi ada hasil observasi itu akhirnya memperlihatkan bahwa tidak ada yang salah dari cara mereka bekerja. Gitu. Mm-mm. 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 Jadi itu yang harus ditanamkan di dalam pikiran masing-masing generasi ya, yang Mm-mm. dimulai dengan baby boomers harus melihat ke Mm-mm. semuanya, kemudian Mm-mm. melihat bahwa ciri khas dari setiap generasi itu Mm-mm. memang ternyata berbeda. Saya bekerja Mm-mm. dengan generasi X yang efisien, Mm-mm. dan saya Mm-mm. melihat bahwa iya ya, benar juga ya, kenapa saya Mm-mm. ribut dengan yang ini, itu kan lebih bagus gitu, lebih cepat gitu. Nah, artinya Mm-mm. ketika kita melakukan observasi bagaimana cara mereka bekerja, generasi yang di bawahnya, saya juga Mm-mm. berinteraksi dengan para asdos gitu ya, Mm-mm. yang Iya, termasuk generasi, mungkin sekarang masuknya di bawahnya milenial gitu ya. iya, iya. Itu banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita ambil untuk kita berdayakan, tidak Mm-mm. tidak salah gitu. Apa yang mereka kerjakan itu tidak salah gitu. Itu yang penting untuk Mm-mm. disimpan di dalam Mm-mm. mindset kita, bahwa semua generasi punya caranya yang khas, yang Mm-mm. ujungnya Mm-mm. adalah ke outcome. Sehingga solusinya adalah jelaskan tujuan dari pekerjaannya, lalu banyak Mm-mm. ngobrol, banyak sharing Mm-mm. satu dengan lainnya. Setiap generasi itu Mm-mm. banyak sharing. Oke, Kemudian good performance itu yang seperti apa gitu ya, itu oke. harus didefinisikan. Mm-mm. Apakah harus bekerjanya lama berhari-hari gitu, atau Mm. yang penting sampai di outcome-nya gitu. Nah, yang Mm. mana nih, Mm. itu harus didefinisikan dengan clear gitu ya, Mm. sehingga Mm. semuanya tahu. Baby boomers tahu bahwa Y ini begini loh kerjanya, X ini begini Mm. loh kerjanya. Jadi baby Mm. boomers juga lebih terbuka, lebih membuka diri untuk Mm. tidak terlalu menjudge ya, membuat judgement bahwa Mm. kamu mah ngerjainnya kok seperti itu sih, misalnya seperti Mm. itu. Mm. Mm. Jadi Mm. nomor satu adalah observasi, Observasi. kemudian kita observasi ya cara bekerja dari masing-masing, karena kita berada di rentang yang lumayan panjang nih ya. Mm. 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 Semuanya kita lihat gitu, dari mulai di bawahnya, jadi baby boomers melihat ke X, melihat juga Y, melihat juga ke Z Mm. gitu ya. Jadi kita yang harus melakukan observasi. Nah, seperti itu juga berlaku untuk X kepada baby boomers, kepada Mm. Y, dan kepada Z. Semuanya saling observasi gitu loh. Dan Saling mencoba untuk observasi. tidak membuat judgement ya. Dimulai Oke. dengan kalau kalau saya ngobrol sama generasi baby boomers saya di atas Mm. saya ya, yang penting Mm. open mind kata dia. Oh siap, Mm. setuju saya. Mm. Mm. Ya, Mm. open mind. Jadi observasi, open mind. Kemudian jangan berprasangka, itu yang saya bilang tadi, jangan membuat Mm. judgement ya, Mm. bahwa generasi Y bisanya apa sih misalnya gitu. Nah itu Mm. jangan Mm. pernah lakukan Mm. itu. Atau Y kepada yang di atasnya bilang, aduh si bos Mm. misalnya gitu banget sih Mm. misalnya gitu. Nah itu prasangka Mm. itu hilangkan, Mm. berpikir positif, kemudian Mm. masing-masing generasi siap-siap untuk belajar hal-hal baru ya. Hal-hal baru itu banyak sekali kan. Kemudian mengupdate diri, jangan lupa mengupdate diri. Update ya. Ya semampunya aja, semampunya. Jangan jadi stres ya. Kalau mengupdate diri jadi stres, jadi nggak well-being nanti. Seperti itu kurang lebih FD. Jadi artinya ngobrol adalah pentingnya observasi, open mind, jangan buat judgement ya. Kemudian siap belajar hal baru, mengupdate diri, dan beyond everything is communication. Oke, itu kunci-kuncinya ya Bu ya. Nah, jadi memang kalau misalnya kita lihat harus ada observasi, open mind, siap belajar, updating dan seterusnya.
berarti butuh kesiapan hati juga ya Bu ya untuk melakukan hal Betul, itu. betul, betul, Karena memang betul. menurut pengamatan Ibu ya di situasi saat ini, apakah ada misalnya masing-masing dari tiap generasi mereka mempertahankan ya udah memang begini adanya aku gitu, ada nggak Bu seperti itu? Ada, pasti Ada ada ya. ya, ada yang seperti itu. Mm-mm. Jadi mereka bertahan lalu mengatakan bahwa saya mah nggak bisa itu, misalnya seperti itu. Sebetulnya kalau kata, ini saya punya buku bacaan baru nih, Evni harus baca tuh ya. Asik mau dong. Saya dikasih teman saya ya, namanya Learning 5.1. Oke. Itu bagus banget bukunya ya. Jadi dia bilang nggak ada tuh alasan katanya. Orang yang sudah maksudnya baby boomers gitu ya, yang bilang bahwa saya mah nggak bisa belajar itu mah bukan keahlian saya katanya. Enggak, karena otak kita tuh katanya selalu siap berkembang. Gitu. Yes, that's true. Jadi dan belajar itu menurut penulis itu, ini sedikit melenceng jadi ya keluar dari track kita pembicaraan kita, tetapi ini bagus sih buat di-share kepada bahwa kita belajar itu adalah continue. Jadi setiap hari kita bisa belajar sesuatu untuk mengupdate diri, gitu katanya ya. Jadi memang itu bagus sekali bukunya. Nanti dicari ya Evni ya. Saya pikir kita semua harus baca tuh buku itu. Saya dikasih teman saya bilang bener ini buku bagus banget. Oke. Ya, karena itu menjembatani semuanya gitu. Jadi menjembatani komunikasi di antara semua generasi itu. Kalau semuanya mindsetnya seperti itu, maka insya Allah lah. Ya kalau ada friksi kecil mah nggak apa-apa gitu ya. Tetapi semua paham bahwa semua masih bisa berkembang. Kalau dia mau, dia bisa gitu, seperti ini. Oke. Jadi tentunya kalau seandainya proses saling memahami antar generasi dan itu dimulai dari diri kita masing-masing, terlepas kita termasuk generasi apapun ya Bu ya. Tentunya kalau kita teamwork ya bekerja sama itu prosesnya akan lebih efektif, bisa meredam atau mereduksi konflik yang terjadi dan tentu bisa lebih bahagia ya Bu ya kalau begitu. Iya, jadi mungkin akan lebih komunikatif ya, lebih lancar kerjasama timnya ya. Hasilnya juga akan lebih baik tentunya ya, karena di antara mereka sudah tidak membahas mengenai friksi antar cara bekerjanya gimana nih. Cara bekerjanya tidak ada yang salah dari cara mereka bekerja gitu ya. Cara mereka bekerja memang beda-beda gitu, tapi nggak apa-apa. Asal ujungnya dikasih tahu, goalnya adalah kemana, nah semua bisa mengarahkan diri ke situ. Oke, Ibu, saya bacain komentar-komentar dari teman-teman ini yang sudah bergabung. Oh, ini kayaknya teman Ibu, hehehe, itu buku dari aku, katanya pakai tanda hati. Iya. Ada orangnya di sini. Terus ini ada komentar-komentar lagi. Sebentar saya lihat ya, ada satu persatu. Jadi, oke, ini komentar nih. Dari Cialan katanya semua generasi berarti harus punya kemauan untuk memahami gitu ya. Yes, jadi kesimpulannya kayaknya seperti itu ya dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu. Dan ini ada Cakra, wah keren nih katanya gitu Bu. Hai Caki. Apa kabar Caki, kemana aja? Salah. Jadi memang kalau kita lihat ini ya Bu ya, kalau misalnya dari survei yang Ibu lakukan atau mungkin dari bacaan-bacaan yang Ibu baca, pada umumnya sih Bu, ini kita pengen tahu aja nih dari ketiga generasi tadi yang berinteraksi, apakah itu baby boomers, apa itu generasi X atau generasi Y, ada nggak Bu salah satu generasi yang rentan mengalami frustrasi karena harus beradaptasi dengan karakteristik yang unik dari tiap generasi? Sebenarnya pengen tahu Bu, siapa tahu ada di generasi saya gitu kan, jadi nyiapin. Iya. Sebenarnya di semua generasi itu pasti ada rentan ini ya, rentan frustrasinya ya.
Ada ya Jadi Bu ya, ada dampak baby boomers frustrasinya. ketika beradaptasi dengan generasi yang di Heeh. bawahnya agak banyak Mm-mm. terkaget-kaget gitu ya. Loh, kok gini ya ini anak? Loh, Mm-mm. kok dia Mm-mm. ngomongnya gini ya misalnya gitu. Walaupun hanya Mm-mm. perkataan gitu Mm-mm. ya. Jadi ada tuh frustasi di Oke. semua generasi, sebenarnya ada yang rentan frustasi, semuanya ada ya. Tapi Mm-mm. seperti tadi, Mm-mm. kalau Mm-mm. misalnya ada keinginan untuk saling memahami dan tujuannya adalah kita kan kerja bareng gitu. Kita capai aja Mm-mm. tujuan ini Kerjasama. gitu ya. Insya Allah semuanya akan Mm-mm. menjadi baik gitu ya. Nah, X terhadap Y Mm-mm. juga bisa frustrasi. Karena X itu efisien, tapi Oke. dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Misalnya turun ke generasi yang di Mm-mm. Mm-mm. bawahnya. Generasi yang di bawah butuh arahan praktis gitu. Harus detail. Siap Bu, ininya gimana? Nanti tanya lagi, Bu ininya gimana? Aduh. Nah, seperti itu. Jadi, Y juga terhadap Mm. rekan kerja atau atasannya yang pageh gitu ya, kekeh dengan prinsipnya atau Mm-mm. dengan instruksi yang tidak Mm-mm. konkret, itu juga bisa bisa frustrasi juga. Seperti itu. Jadi kayaknya punya menjadi frustrasi ketika mereka berhubungan dengan atau bekerja sama dengan generasi yang lain. Seperti itu sih. Hmm. Oke, jadi semua ya, semua generasi rentan bisa mengalami frustrasi karena Bisa, dalam proses bisa. adaptasi dan perbedaan keunikan ini masing-masing. Betul. Nah, jadi nih Bu, kira-kira kalau misalnya nih di antara kita kan di sini mendengarkan kayaknya ada variasinya nih teman Agi yang bergabung. Ada yang dari baby boomers, ada yang dari generasi X, dan ada yang dari generasi Y. Nah, kayaknya kita bahas satu-satu nih Bu, apa pesan buat generasi baby boomers dulu deh gitu. Karena baby boomers saat ini mungkin barangkali banyak memegang peran-peran penting, posisi puncak gitu ya, Oh di iya, tampuk betul. pimpinan. Pesannya apa Ibu? Karena isu ini bukan sekedar isu, ini adalah kenyataan yang kita hadapi di dunia saat ini gitu. Betul, betul. eh ini teman saya komentar juga ya, dari pengalaman memang yang lebih perlu adaptasi adalah para senior baby boomers, betul. Jadi kita tuh harus punya hati yang luas gitu ya, untuk lebih sabar, mengayomi, me, apa namanya ya, ngasuh gitu ya, ngasuh adik-adiknya, generasi yang selanjutnya. Karena itu yang saya bilang, karena kita itu berada di rentang di mana generasi yang lain ada gitu di situ. Kita lihat gitu ya. Saya lahir sebagai generasi baby boomer, saya melihat generasi X bekerja, saya melihat generasi Y bekerja gitu ya. Jadi harusnya baby boomers yang paling sabar gitu, harusnya gitu ya. Yang paling ngayomi gitu ya harusnya. Sebab dia adalah tokoh yang sudah hidup lebih lama dibanding dengan generasi yang di bawahnya. Pengalaman mereka sudah lebih banyak ya. Jadi pengalaman, kalau saya bilang ilmu hidupnya banyak lah gitu ya. Jadi jangan terlalu apa namanya, keras ya, keras boleh gitu ya, tetapi tetap harus lihat ruang bahwa sekarang keadaannya udah berbeda loh gitu ya. Keadaan sekarang tuh sudah tidak seperti dulu loh gitu. Jadi kita juga harus lebih toleran. Nah itu toleran ya. Nah itu. Ini teman saya bilang open for new things. Nah, gunakan bahasa generasi Y, gunakan generasi Y, generasi Z ya. Jadi artinya ketika kita, jadi baby boomers yang harus turun ke bawah. Ini kayaknya ada putus ya atau gimana? Halo Evni, halo Evni.
Iya betul, baby boomers generasi dinosaurus katanya. Sebentar lagi pensiun. Oke. Evni, halo. Oh iya, oke, oke. Evni hilang ya? Iya, tadi kayaknya ada gangguan koneksi sinyal sedikit ya, Bu. Oke, Kelihatannya begitu. saya memang Tapi aku katanya saya terdengar. justru terdengar ya. Justru apa tadi Bu yang baby boomer sama dengan generasi dinosaurus? Ya itu teman saya yang tulis. Sedang ketawa dia. Oke, jadi yang tadi mungkin yang perlu ditambahkan adalah Ya, ketika kita ya, bekerja dengan generasi-generasi yang mm-mm, di bawahnya, kita menggunakan ya, bahasa mereka gitu. Cara-cara mereka, mm-mm, bahasa mereka gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, dulu tuh saya mm-mm, pernah ketemu mm-mm, bahasanya anak-anak muda apa sih itu gitu. Jadi, mm-mm, oh iya mm-mm. ya baiklah. Jadi memang kita yang paling senior gitu ya, itu harus Iya, belajar bahasa-bahasa mereka supaya kita bisa bekerja dengan enak gitu dengan mereka. mm-mm, Seperti mm-mm, itu. mm-mm. Oke, harus seperti itu. Nah, kalau Uh, misalnya untuk saat ini kan memang berarti populasi yang cukup banyak generasi X dan generasi Y juga ya, Bu. Oke, yes, betul. pesan, pesan, pesan untuk generasi X dan generasi Y ini seperti apa, Ibu? Oke, Satu-satu pesannya atau ya. perlu digabung? Nah, nggak apa-apa lah digabung aja ya. Jadi artinya mungkin Digabung. nanti akan ada yang kena ke Mm. Y, ada yang Ya. kena ke X gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm-mm. Mhm. Yang X ini sebetulnya dia sudah punya mindset untuk memahami ya. Artinya dia sudah punya mindset Mm-mm. untuk memahami generasi yang di bawahnya ketika mereka bekerja di dalam tim gitu. Mm-mm. Dia sudah Mm-mm. paham gitu. Karena dia orangnya efisien, jadi dia mempelajari tuh. Oh iya iya, baiklah. Mm-mm. Y itu seperti ini gitu. Lalu dia akan Mm-mm. tuntun Mm-mm. Y-nya dengan sesuatu yang Mm-mm. konkret. Memang Oke. itu yang dibutuhkan oleh Y ya, sesuatu yang konkret, yang praktis ya, Mm-mm. Mm-mm. seperti itu. Untuk Y barangkali ini agak berat untuk Y karena eh, mereka berada di dalam kemajuan teknologi yang sudah hebat gitu ya. Jadi artinya Mm-mm. mungkin andalan mereka itu adalah memang teknologi informasi, jadi HP, Mm-mm. laptop, internet dan seterusnya ya. Sehingga Mm-mm. mungkin Mm-mm. mereka kurang untuk berkomunikasi secara face to face atau Oke. secara langsung, Mm-mm. gitu ya. Jadi mungkin diperbanyaklah ngobrolnya, misalnya ngobrol melalui HP Mm-mm. pun Mm-mm. ngobrolnya Mm-mm. tentang apa yang bisa dia Mm-mm. kontribusikan gitu seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Atau Mm-mm. dia bertanya tentang good performance itu yang seperti apa, ekspektasinya Mm-mm. seperti apa, mungkin seperti Mm-mm. itu. Sehingga Mm. komunikasi, yang penting komunikasi antara, jadi harus ada inisiatif dari Y untuk berkomunikasi ke atas gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. jangan sungkan untuk ke atas bertanya persisnya harus seperti apa gitu ya, sehingga Mm-mm. ketemu tuh bersinergi mereka gitu. Mm-mm. Seperti itu sih. Jadi sarannya lebih ke arah komunikasi sih memang ya, masing-masing generasi buka Mm-mm. keran komunikasi, Mm-mm. buka open mind-nya, jangan judging gitu ya. Mm. Lebih banyak temen gitu, lebih banyak temen kan memberikan pengalaman yang lebih banyak ya tentang mengenal Mm. setiap individu gitu. Nah kalau lebih banyak Mm. temen biasanya dia akan lebih terbuka wawasannya, nggak Mm. sempit gitu, nggak itu aja yang dia kenali seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, eh, kalau dalam pengalaman Ibu sendiri gitu ya, yang tadi bertemu dengan beberapa generasi, challenge terbesarnya apa, Bu? Kalau tadi ketika kita berusaha untuk meluaskan hati gitu ya, kemudian kita mencoba berkomunikasi dengan beberapa generasi. Tentunya ini kan adalah pengalaman real ya, Bu ya. Challenge-nya ya, challenge-nya Challenge-nya. challenge-nya memang lebih ke arah kalau Mm-mm. saya ya, Mm-mm. saya ingin bisa ngobrol sama anak-anak di bawah, di generasi Oke. di bawah saya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi mungkin mindset itu
kalau misalnya kita gunakan ya, karena kita ingin bisa komunikasi dengan mereka dengan baik, maka kita akan belajar mau nggak mau gitu. It's a must gitu. Bahwa kita belajar sesuatu yang baru ya harus, karena kita harus bisa komunikasi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka gitu. Nggak bisa kekeh dengan maunya sendiri, tuh nggak bisa. Barangkali kita akan punah gitu ya kalau seperti itu gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi challenge terbesarnya adalah kita harus keinginan kita harus ada bahwa kita ingin berkomunikasi dengan mereka, gitu. Ingin bisa komunikasi dengan baik, ingin bisa bekerja sama dengan baik. Maka kita kalau punya keinginan seperti itu, kita pasti akan belajar cara-cara mereka bicara, cara-cara mereka bekerja, metode kerja mereka seperti apa gitu. Jadi harus muncul dari dalam diri bahwa dia ingin bisa berkomunikasi dengan baik gitu, dengan lancar dengan generasi-generasi yang di bawahnya. Juga dengan ke atas loh. Kalau saya juga dengan generasi di atas saya, dengan orang tua saya juga berusaha untuk paham kenapa ya orang tua saya seperti ini misalnya, seperti itu. Kalau di dalam keluarga berusaha untuk memahami, oh iya pantesan. Dengan begitu kita, kalau kita paham, kita bisa toleran, kita bisa kompromi, kita bisa lebih smooth lah ya gitu. Nah, tanpa kesel gitu. Nah, udah hilang tuh, itu semuanya hilang gitu. Karena tujuannya adalah memahami mereka. Gitu. Jadi itu barangkali Evni yang terpenting adalah keinginan dari dalam diri untuk bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan generasi-generasi yang di bawahnya. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya Bu. Tentunya dengan penghayatan Ibu tadi kita bersedia untuk berkomunikasi dengan berbagai generasi. Rasanya gimana Bu? Jadi lebih happy, lebih ringan atau gimana tuh Bu jadinya? Oh iya. Kalau dalam pengalaman Ibu. Iya. Jadi lebih ringan ya. Jadi lebih ringan Evni. Jadi nggak ada rasa aduh si ini kok gini. Jadi nggak banyak prasangka gitu ya di kepala. Karena kita memang tujuannya ingin bisa ngobrol sama dia, ya, ingin bisa kerjasama dengan dia. Saya harus pakai bahasa dia, oke. Nah seperti itu. Nah jadi ketika saya ketemu Evni misalnya gitu kan, kita kan udah Evni panggil saya Yangti gitu ya, misalnya seperti itu ya. Iya kan, adik-adik itu dosen-dosen muda tuh, Yangti gitu kan ya. Coba kalau dia adalah orang yang sensi ya. Iya enak aja, gue kan masih muda misalnya. Nah seperti itu. Misalnya itu mah contoh aja ya, contoh yang sederhana ya. Tapi saya happy dipanggil Yangti, nggak apa-apa. Menurut saya itu adalah pangkat yang paling hebat. Bisa menjadi. Udah dengan panggilan-panggilan akrab ya Bu ya. Berarti kan itu kan udah terjadi blending gitu ya, sehingga gapnya atau celah antar generasinya itu sudah tidak terlalu besar ya, dan bisa sampai seperti itu. Ya jadi penerimaan diri ya menjadi penting juga. Terus membuka keran itu bahwa kita tuh pengen loh bisa komunikasi supaya saya bisa berteman sama dia gitu loh. Karena kalau berteman kita komunikasi lebih enak, kerjasama juga lebih enak gitu. Nomor satu berteman deh ya, berteman dengan mereka itu lebih menyenangkan daripada kita jaim gitu ya. Gue kan paling tahu gitu, enggak juga gitu. Semua orang tuh nggak ada yang lebih tahu daripada yang lain gitu. Yang penting dia mau belajar dari pengalaman. Itu yang terpenting menurut saya. Itu harus diingat selalu tuh bahwa pengalaman orang itu loh yang menempa dia jadi seperti itu adalah pengalaman dia gitu. Iya benar, dan tentunya gini ya Bu, dari strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau ini diterapkan, ini kan mungkin tidak hanya untuk dunia kerja, tapi daily life juga kita bisa menerapkan ini. Berarti kan jadi lebih well-being, lebih sehat mental gitu ya. Jauh dari prasangka, rasa kecewa, atau mungkin kesel, itu lebih bisa diminimalisir ya. Iya, betul. Betul. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa komunikasi dengan anak-anak misalnya. Kalau saya kan punya anak, punya cucu, punya menantu gitu kan. Nah, seperti itu. Komunikasi jadi lebih smooth gitu karena kita paham dia. Oh iya, memang anak-anak ini begini gaya-gaya bicaranya gitu. Ya udah gitu ya. Jadi nyantai aja, careless gitu ya. Kata anak gak.
Ini Oke. Mirna nih menyapa Ini nih. Tuh. ada nyapa ini katanya. Halo Ibu Vivi, TTF nih. Oh, ini salah satu milenial ini ya, milenial yang nyapa ya. Salah satu milenial, milenial banget. Aduh, hebat Sesuatu banget milenial. milenialnya dia. Oke. Nah, Bu ngomong-ngomong gak kerasa loh, Bu udah hampir jam Oh iya. 12. Oh, Iya, ya padahal Allah. masih banyak sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi memang karena Mhm, mhm. keterbatasan waktu ya. Dan Iya. tentunya dalam hal ini Mhm. gini teman IG, bahwa semua informasi yang disampaikan oleh Ibu Vivi kepada kita tadi itu menjadi satu pembelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena ini akan membantu kita untuk menghadapi dalam proses adaptasi dengan berbagai generasi. Dan ketika kita lebih bisa beradaptasi, kita akan lebih bahagia, lebih awet muda. Setuju Ibu Vivi? Amin. Amin, Dan tentu amin, amin. dan amin ya, dan tentunya kita akan menjadi lebih well-being. Yes, Oke. betul. Mhm. Nah, Amin. oke, amin, amin ya Bu ya. Oke, kalau gitu nanti di lain waktu Ibu Vivi kalau kita culik lagi gabung di Live IG, ready ya Bu ya. Culik lagi. Iya, karena akan banyak Siap. topik-topik Siap menarik diculik. yang ingin kami tanyakan, yang ingin kami belajar dengan Ibu. Ya, nah ini ada ucapan Oke. terima kasih dari C. Ellen. Makasih Bu Vivi pencerahannya. Makasih Terima juga Evelyn. kasih Makasih juga, C. Ellen. Ellen. Mhm. Oke, baiklah teman IG, pantau terus ya IG at psikologi.maranatha karena nanti akan ada kejutan-kejutan lain dari live IG di episode-episode berikutnya. Ibu Vivi, terima kasih untuk waktunya hari ini, terima kasih untuk pengetahuan yang sangat berharga, dan terima kasih untuk Kami-kami pencerahannya. terima kasih juga buat Evni, terima kasih buat Oke. semua yang hadir Iya. ya. Mudah-mudahan Betul, dan bermanfaat. amin, amin. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Fakultas Psikologi yang sudah memfasilitasi ini, dan koordinator Live IG, C. Ellen, terima kasih banyak ya sudah membantu dan memfasilitasi untuk semuanya. Baiklah teman IG, sampai ketemu di episode Live IG berikutnya, dan kita akhiri dulu dengan selamat siang. Dah. Dan Cil, Da Yuni, ini teman-teman saya nih, Da Upi.